Hello, welcome back to English with Erin. Today I'm gonna talking to you about subject and object pronouns atau kita menyebutnya kata ganti orang. What are pronouns? Apa itu pronouns? Kata ganti adalah kata-kata pendek yang dapat menggantikan kata benda. Gunanya yaitu untuk menghindari pengulangan kata benda itu dalam sebuah kalimat. For example, kata she itu bisa menggantikan nama Santi dalam sebuah kalimat. She sendiri itu artinya kalau dalam bahasa Indonesia itu dia. Jadi Santi bisa digantikan dengan dia. Sebelum kita lebih lanjut mempelajari tentang subject and object pronouns, saya akan menjelaskan sedikit mengenai tipe-tipe dari pronoun. Jadi kalau dalam tata bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris itu hampir mirip ya. Jadi ada beberapa tipe dari pronoun atau kata ganti. Yang pertama ada personal pronoun, yaitu kata ganti orang. Contohnya nanti kita akan bahas. Terus demonstrative pronoun atau kata ganti petunjuk. Misalnya di sana, di sini, ini, itu merupakan kata ganti petunjuk. Kalau yang ketiga, possessive pronoun atau kata ganti pemilik, itu dalam bahasa Indonesia kayak ku, mu, atau mereka. Misalnya bukuku, bukumu, buku mereka, buku kami, itu merupakan kata ganti pemilik. Yang keempat, interrogative pronoun, yaitu kata ganti penanya. Seperti kapan, atau when, di mana, where, siapa, who, itu merupakan kata ganti penanya. How about relative pronoun? Atau kata ganti penghubung. Kata ganti penghubung itu yang menghubungkan kalimat. Contohnya itu kata penghubung itu adalah yang. Jadi misalnya yang berambut pirang, yang berwarna hijau, itu merupakan kata ganti penghubung. Selanjutnya ada indefinite pronoun atau kata ganti tak tentu. Itu contohnya kalau dalam bahasa Indonesia, misalnya sesuatu atau something, seseorang, someone, masing-masing, para, dan beberapa lain contohnya. Nanti kita nggak bahas di sini karena kita untuk materi ini khusus ke subject and object pronoun. Terus yang ketujuh ada reflexive pronoun, itu contohnya yourself, myself, atau artinya dalam bahasa Indonesia itu dirimu sendiri, diriku sendiri. Terus ada yang ke-8 reciprocal pronoun, yaitu contohnya each other, one another, satu sama lain atau masing-masing. Nah, personal pronoun itu dibagi menjadi 2, yaitu bentuk tunggalnya dan bentuk jamak. Bentuk tunggal itu maksudnya apa? Tunggal itu artinya satu, jumlahnya 1. Kalau plural atau jamak itu artinya lebih dari 1. Singular artinya 1, plural artinya lebih dari 1. Contohnya ada kata ganti orang pertama, yaitu aku. Terus kata ganti orang kedua, itu you, kamu. Kata ganti orang ketiga itu ada she, he, her, it, him. Itu merupakan kata ganti orang ketiga. Tapi jumlahnya diingat-ingat 1 orang. Jadi kayak misalnya saya itu kan 1 orang. You, kamu itu 1 orang. Terus she, dia perempuan, itu 1 orang. He, dia laki-laki, itu 1 orang. It, itu benda atau hewan yang jumlahnya 1. Jadi seperti itu. Kalau yang plural atau jamak, itu kata ganti orang pertamanya itu ada kami.
Kenapa sih kok bisa dibicarakan atau dipakai kata ganti orang pertama? Kenapa orang pertama? Karena orang pertama itu yang ngomong. Kata ganti orang kedua itu yang diajak ngobrol. Kamu. Kata ganti orang ketiga itu seseorang yang kita obrolkan itu siapa. Kita kan misalnya saya ngobrol sama kamu. Saya orang pertama, kamu orang kedua, orang ketiganya orang lain yang kita bicarakan. Makanya itu disebut orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Coba saya ulangi lagi ya, yang untuk plural itu orang pertama ada kami. Karena kami itu kan aku sama kamu kan, jadi kami itu 2 orang, lebih dari 1. Terus di sini kok ada orang keduanya you. You itu kan kamu 1. Tapi kalau di dalam bahasa Inggris, you yang plural, yang orangnya lebih dari 1 itu artinya kalian. Kalian itu orang banyak, nggak cuma orang 1. Terus orang ketiganya itu ada they, mereka. Mereka itu kan lebih dari 1 orang kan. Kalau misalnya 1 orang aja kita nyebutnya dia atau dia perempuan atau dia laki-laki. Tapi kalau orangnya banyak kan mereka. Nah, sampai di sini fungsi dari kalimat. Dalam kalimat, kalau personal pronouns itu menurut fungsinya itu ada 2, subject and object pronoun. Sebagai subjek dan sebagai objek. Kalian sudah kan mempelajari mengenai subjek dan objek itu apa? Subjek itu berarti di awalan kalimat, objek itu setelah kata kerja. Nah, kita bahas dulu subjek pronoun. Subjek pronoun atau kata ganti subjek merupakan kata ganti yang muncul sebelum kata kerja dalam sebuah kalimat. Sebelum ya, berarti di awalan sendiri. Pertama sendiri, subjek pronoun dulu, plus verb atau kata kerja, plus objek. Contohnya, they study English together. Mereka belajar bahasa Inggris bersama-sama. Mereka. Kita menggunakan they. Lanjut. Singular subject pronouns. Tadi ya yang kita udah bahas ya. Singular subject pronouns itu ada I, you, she, he, it. Singular tadi apa artinya? 1 atau tunggal. Jumlahnya 1. Yang mana singular subject pronounnya itu ada I, saya, you, kamu, she, dia perempuan, he, dia laki-laki, it itu untuk binatang maupun benda. Kalau plural subject pronouns tadi ya, kami, we, atau kita, you, kalian, yang ketiga ada mereka. Jadi yang lebih dari 1 orang, 1 benda, 1 hewan, 1 tumbuhan itu kita sebut plural atau jamak. Ada mereka, kami, kalian. Nah, itu. Contohnya di sini ada 3 kalimat ya. I like taking some photos. Saya suka mengambil beberapa gambar atau foto. Saya. Bagaimana kalau kamu? Pakainya apa? You. Kamu suka mengambil beberapa gambar atau foto. You like taking some photos. How about dia perempuan? Berarti kalau dia perempuan apa tadi? She. She likes taking some photos. Dia suka mengambil beberapa foto. How about dia laki-laki? Itu tadi he ya. He likes taking some photos. Contoh lagi di sini ada gambar anak perempuan ya. She likes wearing pink.
Udah jelas kan? Gambarnya kan cewek di sini. Berarti dia perempuan. Subjek pronounnya siapa? Kata ganti subjeknya siapa? Yaitu adalah she, karena dia perempuan. Oke, coba kita lihat gambar di sini. Ini perempuan ya yang lagi naik kuda. Kalau dia perempuan, berarti kira-kira jawabannya apa yang benar untuk melengkapi kalimat ini? Benar adalah she enjoys horseback riding, mengendarai kuda. Terus lanjut lagi, di sini ada gambar ini, ada 3 orang ya. Kira-kira kalau 3 orang kita pakainya apa? Kita pakainya mereka. Kalau mereka berarti apa? They have a meeting every day. Mereka mempunyai atau mereka rapat setiap hari. Next, ada 3 orang. Coba, berarti mereka ya, tetap mereka. Mereka tersenyum, berarti they smile. Oke. Lanjut kita ke objek pronoun. Objek pronoun. Kalau tadi subjek pronoun itu ada di depan sendiri kalimat, kalau objek pronoun itu di belakang kata kerja. Jadi a pronoun, kata ganti yang muncul di belakang atau setelah kata kerja di dalam sebuah kalimat. Jadi subjeknya dulu, terus kata kerja, plus objek pronoun, baru objek pronounnya, yaitu nanti kita bahas. Contohnya di sini ya. My father feeds them every morning. Ayahku memberi makan mereka setiap pagi. Nah, diperhatikan di sini ada them. Them itu artinya mereka, tapi sebagai objek pronoun atau kata ganti objek. Nah, kalau tadi singular subject pronoun itu ada apa aja? Coba diingat. Ada I, you, sama she, he, it ya. Kalau singular object pronouns itu ada sama. Ada saya, ada dia laki-laki, dia perempuan, kamu, sama kata ganti benda ya. Pakainya it. Kalau saya, misalnya objeknya nanti itu saya, itu bukan I lagi, tapi pakainya me. Yang nomor 1. Terus kalau misalnya objeknya itu dia laki-laki, itu sudah tidak pakai he, tapi pakainya him. Kalau dia perempuan, tidak pakai she, tapi pakainya her. Itu sebagai objek ya. Objek itu letaknya setelah kata kerja. Terus kalau kamu, itu tetap sama. Mau dia subjek ataupun objek, itu tetap pakai you. Terus it tetap sama, nggak berubah. Itu kalau yang jumlahnya 1 orang ya, atau 1 benda. Kalau yang jamak atau plural, yang lebih dari 1, itu menggunakan us untuk kami. Jadi kalau tadi subjeknya itu we, ini kalau sebagai objek, dia ganti jadi us. Terus kalian, tetap sama. Dari you, tetap you. Subjeknya you, objeknya juga you. Oh ini maaf ya, ini plural, harusnya plural object pronouns, bukan subjek, itu salah tulis. Terus kalau mereka yang awalannya tadi subjek itu they, untuk objek pronounnya jadi them. Coba ya kita buat kalimat dari kata I love you.
saya cinta kamu. Kalau misalnya objek pronounnya saya ganti mereka, jadi bukan saya cinta kamu lagi, tapi saya cinta mereka gimana? I love them. Kalau misalnya dia perempuan cinta kami. Dia perempuan cinta kami. Dia perempuan apa? She loves kami, us. She loves us. Kayak gitu. Contohnya ya, kita yang ada tertulisnya aja. Sini ada perempuan mengajarkan anak kecil bermain piano. Kalimatnya Tika, berarti Tika itu yang mengajarkan ya. Teaches itu artinya mengajarkan. Tika mengajarkan me, saya bermain piano. Tika teaches me playing piano. Me itu kata ganti apa? Saya ya. Dia mengajarkanku bermain piano. Contoh lagi. Di sini ada her. Dia perempuan ya. Dia mengajarkan dia perempuan, si anak kecil itu piano. Next, ada gambar cewek lagi mengantarkan makanan. Itu makanannya croissant. Itu makanan asli Paris kayaknya. Jadi kayak pastry gitu, kue kering. Namanya croissant. The server, pelayan, server itu pelayan, membawakan perempuan a croissant. Membawakannya croissant. Nya itu dia ya, dia perempuan. Her pakainya. Oke. Ada ini server juga ya, cuman laki-laki ya. The server, pelayan, brings them water. Membawakan mereka. Kenapa mereka? Karena ini mengantarkan 2 orang kan. Ibu-ibu sama bapak-bapak di sini. Jadi pakainya mereka. Membawakan mereka water. The server brings them water. Again. Ada perempuan sama seekor anjing. The woman will take it to the vet. Sini kenapa pakainya it? Karena anjing itu dianggapnya it, benda. Artinya apa? Berarti perempuan ini akan membawanya, itu anjingnya, ke dokter hewan. Vet itu kayak klinik untuk hewan. Jadi the woman will take it to the vet. Kan biasanya bisa ya. The woman will take the dog, anjing, to the vet. Itu bisa menggantikan the dog-nya itu pakainya it. The woman will take it to the vet. Oke, sekarang kalian coba latihan sendiri melalui website di sini ada s.id, terus slash subject object, ya website ini linknya, ataupun bisa di scan pakai HP kalian. Silahkan dimainkan gamenya untuk membuat kalian lebih paham lagi mengenai materi ini. Okay, I think that's all. Untuk materi selanjutnya kalian akan mempelajari mengenai action verb and be verb. Sebenarnya kalian itu pasti sudah tahu kata kerja, cuman ini kita lebih dalami lagi action and be verb-nya. Perbedaannya dari kata kerja aksi dan kata kerja to be.
Thank you so much for your kind attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.